Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep mendasar ya untuk metode penyelesaian pertidaksamaan kuadrat ini. Dan kita simpulkan bahwa ketika kita mengubah bentuknya ya, bentuk pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk faktorisasi seperti ini sehingga kita mudah menganalisanya, ada dua macam ya, ada dua macam bentuk soal yang mungkin ya yang bisa kita jumpai, yaitu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0. Dan ketika X kurang X1 dikali X kurang X2 lebih besar dari 0, maka nanti solusinya adalah kita cari dulu pembuat nolnya, yaitu apa? Ketika supaya ini jadi 0, maka X-nya harus X1 ya. Supaya ini jadi 0, maka X-nya harus X2. Ya, atau dengan kata lain X kurang X1 sama dengan 0, berarti X-nya X1, X kurang X2 sama dengan 0, berarti X-nya adalah X2. Berarti ini dua titik pembuat nolnya, tapi itu kan persamaan kuadrat ya, kita cari dua titik yang menyebabkan 0. Sekarang lebih besar dari 0, berarti daerah ya penyelesaian. Dan kita sudah bahas di pertemuan di video sebelumnya ya, bahwa ini arsirannya adalah ke kiri dan ke kanan. Karena lebih besar saja, berarti ini berlubang ya, bolong ya. Kalau lebih kecil dari 0, ternyata kita akan dapat hasilnya itu adalah yang diapit ini. Jadi arsiran di antaranya X1 dan X2. Kalau lebih kecil sama dengan 0, maka tinggal ini lubangnya diberikan bulat penuh ya, tinggal ikut diarsir. Artinya X1 dan X2 termasuk include daripada jawabannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh soal untuk penegasan ya. Misalkan ada soal seperti ini. X tambah 1 dikali dengan X kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, seperti yang kita bahas di atas tadi ya, kita lihat bentuknya kan lebih kecil sama dengan 0 kan termasuk ke bentuk yang ini ya. Cuma bedanya dia ada sama dengannya. Nah, kita cari dulu pembuat nolnya ya, titik yang ini ya, ada kemungkinan kalau kita agak ke kanan atau ke kirinya titik itu nanti akan mengubah positif negatifnya. Tapi yang penting kita tahu titiknya dulu, yaitu X tambah 1 sama dengan 0. Maka X-nya adalah min 1. X kurang 2 sama dengan 0, X-nya adalah 2. Ini X1, X2-nya berarti ya. Dan karena lebih kecil, maka solusinya pasti di tengah ini. Ya, bisa 0, bisa 1,1, bisa minus setengah, dan seterusnya ya. Pokoknya di antara ini. Bilangan di antara ini kalau kita input ke dalam, pasti ini berlaku. Oke? Jadi kita sudah dapatkan solusinya. Karena lebih kecil sama dengan, berarti titiknya juga tidak berlubang ya, tapi bulat penuh ya. Karena min 1 dan 2 termasuk solusinya. Oke, bagaimana dengan misalnya kita menjumpai soal seperti ini ya, yang kedua ya. 2X tambah 1 dikali dengan X tambah 3 lebih besar dari 0. Sama seperti sebelumnya, cari dulu pembuat nolnya. 2X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya min setengah. X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya min 3. Maka di sini min 3, min setengah ya. Karena ini lebih negatifnya lebih ini ya, lebih ke kiri ya, makanya saya tuliskan di sebelah kiri ini kayak sumbu X gitu ya. Minus setengah kan lebih besar ya daripada min 3, makanya ditulis di sebelah kanannya. Dan karena ini adalah soal pertidaksamaan yang lebih besar dari 0, bentuk yang ini, maka solusinya adalah di sebelah kiri dan di sebelah kanan, seperti ini. Karena lebih besar saja, berarti di sini berlubang ya. Jadi bolong. Nah, bagaimana dengan kasus yang ketiga ini ya? Kasus yang kedua tadi sudah, tapi sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga. Diberikan soal seperti ini. Minus ya dalam kurung X plus 7 dikali dengan X kurang 5 lebih kecil sama dengan 0. Perhatikan bahwa di sini ada minus. Bedanya dengan sebelumnya ya, ini tidak ada minus, ini positif. Ini depannya ya, koefisien X-nya positif, ini koefisien X-nya positif kan. Ini kalau ada minus, kalau kita kaliin masuk kan berarti ada koefisien X yang negatif ya, seperti itu. Nah, bentuk ini tidak sama yang seperti di atas ini ya. Kenapa? Karena ada minusnya. Maka supaya sama seperti bentuk yang di atas ini ruas kiri saya kalikan min 1 di sini. Ruas kanan saya kalikan min 1. Min 1 dikalikan ini jadi positif ya. Nah, min 1 kalikan 0 tetap 0. Tapi ketika saya kalikan dengan bilangan negatif kalikan min 1 di kedua ruas ya, maka arah pertidaksamaan ini harus berubah menjadi seperti ini. Ya. Jadi ketika saya kalikan min 1, maka sekarang soalnya menjadi X plus 7 dikali X min 5. Nah, perhatikan lebih kecil sama dengan 0, jadi lebih besar sama dengan 0. Karena saya kalikan dengan bilangan negatif. Nah, seterusnya caranya sama ya.
Ini cari pembuat nolnya, jadi ini min 7, ini adalah 5. Karena lebih besar, perhatikan lebih besar, kita masuk ke soal ini, bentuk soal ini, kiri dan kanan yang adalah solusinya. Karena lebih besar sama dengan, berarti min 7 dan 5 termasuk solusinya, berarti ini tidak berlubang ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat soal yang lain lagi. Misalkan ya, ada soal x kuadrat kurang 5x tambah 6 lebih besar dari 0. Nah ini berarti kan bentuknya belum faktorisasi kan. Kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pemfaktorannya seperti ini. Jadi kita harus mencari ya dua bilangan yang kalau dijumlah itu min 5, kalau yang dikalikan itu 6. Nah ini masih bisa tebak-tebak ya, masih mudah karena memang akar persamaan kuadrat atau solusi untuk persamaan kuadrat ini ya, kalau dianggap persamaan kuadrat ya sama dengan 0 ya, dianggap sama dengan 0, kita akan dapat dua titiknya itu adalah 2 dan 3 ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memfaktorkan ini? Ya cari dua angka yang kalau dijumlah min 5, kalau yang dikali 6. Bisa apa? Bisa 6 dengan min 1 atau min 1 atau 1 dengan min 6, bisa juga min 2 dengan min 3 ya, min 2 dengan min 3. Nah, perhatikan bahwa di antara semua kemungkinan itu yang jumlahnya min 5 itu yang mana? Min 2, min 3 itu min 5. Min 2 kali min 3 itu plus 6 ya, jadi dua-duanya terpenuhi ya. Tadi kan kita coba-coba ya beberapa angka, tapi ternyata dari semua angka yang memenuhi kedua syarat ini, jumlah adalah tengahnya, perkalian dan 6-nya adalah min 2. Nah, x min 2 dan min 3, x min 3. Baru dari sini kita cari pembuat nolnya seperti cara tadi sebelumnya. Ini dapatnya 2, ini dapatnya 3 ya. Kemudian dari situ ya, kemudian kita bisa buat garis bilangannya, atau kita bisa tulis solusi dalam notasi yang lain ya kan. Kan ada notasi interval ya, ada notasi himpunan ya. Ini adalah notasi himpunan ya, yang saya tuliskan barusan. Lalu kemudian bisa juga kita tuliskan dalam garis bilangan ya. Jadi itu tergantung yang diminta, atau misalnya teman-teman mau tulis yang kalau bebas ya silakan aja tulis dalam bentuk yang senyamannya ya, yang memudahkan untuk pembacaan. Oke, jadi hasilnya adalah x lebih kecil dari 2 atau x lebih besar dari 3. Karena ingat tadi bahwa kalau lebih besar ya dari 0, maka kita gunakan bentuk yang ini. Oke, sekarang kita memasuki soal yang lain. Misalkan diberikan bentuk seperti ini. Nah, min x kuadrat tambah x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya, alangkah baiknya kalau kita bisa mengubah bentuknya ke bentuk standar ini supaya gampang dianalisis ya. Tapi ini kan negatif, berarti sekali lagi kalikan semuanya dengan min 1, kalikan min 1, kalikan min 1, kalikan min 1, lalu di sebelah kanannya juga kalikan min 1. Ingat, bilangan negatif akan mengubah, kalau kita kalikan akan mengubah pertidaksamaannya itu dari lebih kecil sama dengan 0 menjadi lebih besar sama dengan 0, seperti ini. Kemudian kita sudah dapat bentuk pertidaksamaan kuadratnya ya, yang dimana di sini positif koefisien x kuadrat, baru kita di sini bisa faktorkan. Kita harus cari angka yang dua bilangan yang jumlahnya min 1, tapi yang kalau dikalikan min 2. Nah, yang dikalikan min 2 kan bisa 2 dengan 1 gitu ya, atau 2 dengan min 1. Ya kalau min 2 ya pasti 2 dengan min 1 dikalikan, atau min 2 dengan 1 ya. Dua kemungkinan itu. Tapi yang dijumlahkan adalah min 1 apa? Yaitu min 2 dan 1 kan? Min 2 dikalikan 1 adalah min 2. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Berarti x kurang 2 kali x tambah 1. Itu adalah faktorisasi dari yang di atas ini. Teman-teman yang ingin menonton lebih lengkap ya bagaimana menjabarkan ini, saya sudah buat video cukup detail di channel Bengkel Mafia. Di situ bisa dicari ya mengenai pertidaksamaan ya, dan persamaan kuadrat, itu juga bisa ditonton lebih lanjut ya. Nah, solusinya, saya menggunakan interval ya. Jadi karena dia itu harus karena lebih besar sama dengan ya, berarti ini kan kiri dan kanan. Berarti apa? Di kirinya min 1 ya, lalu di kanannya 2. Nah, di kiri min 1 apa? Terus menerus ke kiri kan, berarti minta hingga, sampai minta hingga, koma min 1. Ingat, ini adalah bukan koordinat ya, tetapi ini bentuk lain daripada penulisan seperti garis bilangan ini. Oke.
perhatikan bahwa min hingga ini garis lengkung ya. Ini adalah kurung siku. Kenapa? Karena min 1 termasuk jawabannya. Karena ini lebih besar sama dengan. Ini juga sama ya. 2 ini termasuk jawabannya, maka ini kurung siku dan ini kurung lengkung. Karena ta hingga itu tidak pernah nyampe ya, menuju ke sana saja. Oke. Nah, sekarang kita mau coba review ya. Melalui pendekatan yang barusan kita lakukan, kita mau coba bandingkan kenapa ya kira-kira kok bisa kita dapatkan kesimpulan ini dengan konsep yang lain gitu ya. Nah, kita ingat bahwa di dalam fungsi kuadrat, sekali lagi teman-teman bisa menonton video saya yang ada di channel Bengkel Mafia ya mengenai fungsi kuadrat. Jadi di dalam channel tersebut itu ada bentuk fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bentuk fungsi kuadrat ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Bedanya fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat apa sih? Fungsi kuadrat itu kalau y-nya ini kalau kita cari, kita jadikan sama dengan 0, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, atau kita sedang mencari titik potong grafik ini dengan sumbu x. Ya, berarti apa? Ketika kita mencari solusinya, itu adalah akar-akar persamaan kuadrat. Ya ini, x1, x2 ini. Oke, nah bentuk fungsi kuadrat ini ax kuadrat plus bx plus c ya, ini selalu bisa diubah ke dalam bentuk pemfaktoran. Tapi sekali lagi kalau di sini kan koefisien x kuadrat ada a ya, jadi ini ada suatu angka a di sini. Oke, nah fungsi kuadrat ini ya kalau kita gambar dalam bentuk grafik itu ada dua kemungkinan seperti ini. Yang pertama ya, kalau ini ya koefisien x kuadratnya lebih besar dari 0, maka dia bentuknya akan senyum ya. Seperti ini, menghadap ke atas lengkungannya. Kalau misalkan A-nya ini, misalkan min 2x kuadrat atau min x kuadrat atau min setengah x kuadrat ya, A-nya lebih kecil dari 0, negatif, maka nanti gambar grafiknya adalah sedih ya, mulut ya, bentuk mulut yang sedih seperti ini. Dan sekali lagi, kalau ini kita cari pemfaktorin ada min x1, ada min x2, maka x1 dan x2 ini adalah titik potong grafik ini dengan garis horizontal atau sumbu x. Nah ini adalah grafik yang kedua tadi ya, kalau A-nya ini lebih kecil dari 0, tapi tetap kita bisa lihat ya bahwa x1 dan x2 titiknya adalah di sini. Ya, titik potong grafik dengan sumbu x ya. Nah, kita mau lihat lebih spesifik. Seandainya saya mau hanya mau lihat kasus yang ini. Yang A-nya lebih besar dari 0 ya. Ketika kasusnya hanya A lebih besar dari 0 ya, dan tentu saja dengan fungsi kuadratnya adalah y sama dengan a dikali x kurang x1 dikali x kurang x2 dalam bentuk faktorisasi dari ini, maka ya kita lihat bahwa ketika kita menjumpai misalnya pertidaksamaan kuadrat lebih besar dari 0, A dikali X kurang X1 dikali dengan X dikurang X2 lebih besar dari 0. Ini sebenarnya sedang mencari apa? Perhatikan bahwa kita lihat persamaan ini. Ini menggambarkan ya titik-titik ini ya, titik-titik pada grafik yang berwarna merah ini, agak kemerahan ini. Oke. Ketika lebih besar dari 0, ini kan adalah Y kan? A dikali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2 ini kan adalah Y sama dengan Y. Maka ketika ini lebih besar dari 0 itu artinya sama saja dengan Y ini kan ini sama ya. Y lebih besar dari 0. Oke. Dan kita sudah tahu tadi kita sudah batasi A-nya lebih besar dari 0 ya. Maka ini saya boleh kalikan dengan 1/A di sebelah kiri, saya kalikan 1/A di sebelah kanan, berarti A-nya habis dibagi, tinggal ini. Tinggal X dikurang X1 dikali X kurang X2. Dan pertidaksamaan ini tidak berubah karena saya kalikan dengan bilangan positif. Ingat tadi A-nya lebih besar dari 0, berarti positif kan? Perhatikan bahwa ketika ini ya, A dikali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2 lebih besar dari 0, atau ini Y lebih besar dari 0, maka dalam grafik ini, yang tergambar atau yang memenuhi syarat soal tadi, ini adalah yang berwarna hijau ini. Karena Y lebih besar dari 0, berarti yang di atas sumbu X ya, yang berwarna hijau ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menemukan soal ya pertidaksamaan kuadrat yang bentuknya lebih kecil dari 0?
Nah, kurang lebih mirip ya. Kalau kita perhatikan ya, kalau lebih kecil dari 0, ini kan bentuk faktorisasi daripada ini ya, bentuk ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, kalau lebih kecil dari 0, kita ingat ini apa? Sebelah kiri, a kali x kurang x1 dikali x kurang x2, ini adalah y. Ini adalah y. Maka ketika kita lihat ke gambar, ingat ya, ini masih case-nya adalah yang koefisien a-nya ini ya adalah lebih besar dari 0, berarti kita lihat yang gambar ini ya. Yang ini kita udah ngeliat ya, kita lihat gambar ini. Lalu kita mau cari y yang lebih kecil dari 0. Berarti apa? Berarti gambar yang di bawah ini, lengkungan yang di bawah sini. Yang di atas kan ini y positif. Y positif, kita mau yang y lebih kecil dari 0, berarti y yang negatif ini. Jadi jendolan yang di bawah ini saja. Maka pertidaksamaan ini sebenarnya kita sedang mencari solusi yang di bawah sini. Ya. Nah, perhatikan bahwa a-nya ini ya kita bisa hilangkan dengan kalikan seper a. Seper a dikalikan a 1 gitu ya. 1 kalikan ini tetap ini saja. Sebelah kanan seper a dikalikan 0 adalah 0 ya kan. Kenapa? Ya karena a-nya sekali lagi ini di sini bukan 0, jadi seper a itu masih terdefinisi ya, karena 1 bagi 0 kan nggak mungkin kan. Karena a lebih besar dari 0, pilihan positif, maka pertidaksamaan ini juga tidak berubah arah. Seperti itu. Oke. Nah, perhatikan bahwa ya kalau dari soal yang barusan ini, kalau teman-teman perhatikan ya, ternyata ada satu hal yang menarik di situ. Yang menarik adalah ketika kita lebih besar dari 0, ya ini grafiknya gambarnya di atas ini. Nanti kita akan lihat ya apa bedanya ya. Ketika lebih kecil dari 0, maka solusinya ini, solusi daripada pertidaksamaan ini adalah yang di bawah sumbu y, sumbu yang ke arah sumbu y negatif ini, atau yang di bawah sumbu x ya. Dan kita juga ingat bahwa dua titik ini x1 dan x2 itu kan adalah solusi dari pertidaksamaan kuadrat ini. Jadi kalau dia sama dengan 0 ya, sama dengan 0, kita dapat dua titik ini nih, x1 dan x2-nya. Jadi ini solusi bukan di garis ini ya, tapi dua titik ini pada sumbu x. Jadi garis ini memotong di dua titik x1 dan x2. Dan x1 dan x2 ini adalah yang di sini kan. x1 dan x2, x1 dan x2 di sini. Nah, maka perhatikan yang tadi saya katakan, ketika dia y-nya lebih besar dari 0, yang ini, oke, maka solusinya adalah di kiri. Perhatikan ya, di kiri ini x1 ya, pembuat 0, ini kan pembuat 0 kan? Sama dengan 0. Ketika y-nya lebih besar dari 0 ya, maka solusinya itu di kiri x1. Perhatikan ke kiri terus menerus, karena ini dia ke atas ke kiri ya. Tapi secara sumbu x dia ke kiri. Lalu ketika misalkan yang di bagian x2-nya, kalau kita lihat dia ke kanan, karena dia ke atas begitu kan, maka dia ke kanan x2-nya. Oke, jadi solusinya ketika y lebih besar dari 0 atau pertidaksamaan kuadrat yang lebih besar dari 0, solusinya adalah di kiri dan di kanan. Ya, dan itu relasi gabungan OR. Dan kita kembali lagi ke sini, betul sama ya. Kita lihat ya, masih sama. Lalu kalau kita lihat di bagian sini ya, ketika lebih kecil dari 0 ya, di mana y-nya itu lebih kecil dari 0, kita lihat ya, itu yang berwarna merah ini ya. Warna merah ini. Lalu dua titik ini x1 dan x2 adalah pembuat 0 ini ya. Ternyata solusi untuk pertidaksamaan kuadrat lebih kecil dari 0 harus yang diapit di antara x1 dan x2. Dan kita kembali menuju ke kesimpulan di sini. Jadi ternyata apa yang kita lakukan dengan konsep yang mendasar ya, sebenarnya ini juga bisa kita lihat pada gambar grafiknya. Menarik sekali ya, saya waktu di kelas 10 saya melihat saya waktu coba-coba ya menghitung bentuk seperti ini, lalu saya lihat kok ada keterkaitan ke sini. Jadi matematik itu sangat konsisten sekali. Oke. Nah, perhatikan juga ya bahwa hal yang perlu diingat nih. Tadi ketika saya mengatakan bahwa ya pertidaksamaan kuadrat ini lebih besar dari 0, itu kamu jangan tulis lebih besar dari y. Atau misalkan pertidaksamaan kuadrat ini lebih kecil dari 0, jangan kita tulis lebih kecil dari y. Karena sekali lagi, y itu adalah ini. Ya, jadi y sama dengan
A kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Jadi ketika ini lebih besar dari 0, itu sama saja dengan Y lebih besar dari 0. Jadi nggak boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. Ini salah ya. Karena saya melihat banyak sekali murid-murid saya menuliskan kadang-kadang seperti ini. Padahal maksudnya adalah ini yang sebelah kiri lebih besar dari 0. Atau bisa juga Y-nya ini adalah Y lebih besar dari 0. Jangan ditulis dalam bentuk seperti ini. Ini salah. Oke? Jadi kita sudah melihat ya ada kesimpulan penting dan ada kesinambungan ya di dalam metode yang kita gunakan melalui konsep mendasar dari ketidaksamaan. Tetap tonton video di Bengkel Kalkulus ya supaya kita bisa terus menggali konsep yang mendasar agar nanti ketika mengerjakan soal-soal yang sulit ya teman-teman sudah bisa dengan mudah untuk bisa menyelesaikannya. Salam semangat!